Oke, kembali lagi kita membahas soal-soal persiapan masuk SMA Pradita ya. Nah, di sini kita lihat soalnya, function f satisfy the equations n minus 2019 kali fn kurang f 2019 kurang n sama dengan 2019 for everything integer n. What is the value of F 2019? 0, 1, 2018, 2000 kali 2019, 2019 kali 2020. Nah, jadi di sini katanya sebuah fungsi memenuhi persamaan ini untuk setiap. Jadi di sini nanti kalau misalnya ditanya, ini biasanya kan kalau ini tadi sudah kita pahami memenuhi ya. Kalau dibilang integer berarti bilangan bulat. Jadi integer itu bilangan bulat. Nah, jadi kalau kita jawab di sini ya, berarti pertama kan F ya, ini N kurang 2019 dikali Fn kurang F 2019 kurang N sama dengan 2019 gitu ya. Nah, N itu kalau kita ambil 2019 maka yang kita peroleh adalah 2019 dikurang 2019 kita substitusi ya, kali F 2019 kurang F 2019 kurang 2019 sama dengan 2019. 0 ini kan, kali F 2019 dikurang F0 sama dengan 2019. 0 kali ini berarti 0, berarti tinggal di sini min F0 sama dengan 2019 sehingga F0-nya min 2019 gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian tadi N-nya 2019. Nah, kita coba N-nya 0. Nah, kalau N-nya 0, maka di sini jadi 0 dikurang 2019 kali F0 dikurang F 2019 dikurang 0 ya kan, supaya nanti dapat nih. Itulah sama dengan 2019. Jadi min 2019 kali F0 dikurang F 2019 sama dengan 2019. Min 2019 F0 ini kan ini. Kita substitusi. Min 2019 kali 2000 minus ya. 2019 kurang F 2019 sama dengan 2019. Berarti ini jadi positif ya. 2019 kuadrat dikurang F 2019 sama dengan 2019. Nah, sehingga kita peroleh berarti F 2019 itu adalah 2019 kuadrat dikurang 2019 gitu ya. Atau boleh kita buat jadinya berarti 2019 kali 2019 dikurang 1. 2019 kali 2018 gitu ya. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, itu dia penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini, which of this number is largest ya, largest berarti artinya manakah di bawah ini bilangan yang paling besar gitu ya, yang terbesar gitu. 2 pangkat 5.000, 3 pangkat 4.000, 4 pangkat 3.000, 5 pangkat 2.000. Oke, baik, kita akan coba jawab. Nah, ini adalah perpangkatan, jadi kita coba buat ya. Jadi seperti ini. Ingat A pangkat M itu
kalau misalnya dipangkatkan dengan N, itu sama aja sebenarnya A pangkat M kali N. Jadi bisa kita pisah jadinya seperti ini gitu. Atau ini kebalikannya seperti itu ya. Jadi yang pertama 2 pangkat 5.000 itu sama aja misalnya kita buat berapa? 2 pangkat 5 pangkat 1.000 gitu kan. Nah berarti ini 32 pangkat 1.000. Jadi kita samakan seluruhnya pangkatnya lah. Nah sedangkan ini 3 pangkat 4.000, 3 pangkat 4 pangkat 1.000 gitu. Jadi 81 pangkat 1.000 kan. Kemudian 4 pangkat 3.000. 4 pangkat 3 pangkat 1.000 gitu ya. 64 pangkat 1.000. Kemudian 5 pangkat 2.000. 5 pangkat 2 pangkat 1.000. 25 pangkat 1.000. Nah jadi karena seluruhnya pangkatnya sama-sama 1.000 pangkatnya. Berarti yang mau kita lihat jelas adalah basisnya. Nah berarti basisnya yang terbesar itulah yang paling besar. Jadi basis yang paling besar di antara seluruhnya ini, maka itulah bilangan yang terbesar. Jadi jawabannya adalah option B. Seperti itu kira-kira penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi usahakan pangkatnya itu sama ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di soal berikutnya ya. What is the value of ya. Nah ini akar 13 tambah akar 28 tambah akar 281 kali akar 13 dikurang akar 28 plus akar 281 kali akar 141 tambah akar 281. Nah jadi kalau kita perhatikan sini kan jawabannya ada 196, 150, 140, 130. Nah jadi kalau kita perhatikan ini kelihatannya sulit gitu ya kan. Tapi kalau kita misalnya bisa melihat secara jeli, ternyata di sini ada konsep yang harus kalian pahami, yaitu A kuadrat ya kan dikurangi dengan B kuadrat itu adalah A plus B kali A kurang B gitu. Kemudian ingat akar A dikali dengan akar B, maka ini menjadi akar AB gitu ya. Nah jadi boleh kita coba kalikan dulu, misalnya ini yang ini kemari ya. Nah ini dengan ini. Jadi akar kali akar ya kan, berarti jadi seperti ini nih. Akar dari 13 plus akar dari 28 plus akar 281 kali akar 13 kurang akar dari 28 plus akar 281 gitu. Nah itu dulu kita kalikan, maka itu diperoleh jadinya akar dari 13 plus akar 28 ditambah akar 281 kali dengan 13 kurang akar dari 28 tambah akar 281 gitu ya. Nah jadi kita ingat konsep ini gitu. Nah berarti ini menjadi akar dari 13 kuadrat dikurang dengan akar dari 28 plus akar 281 kuadrat gitu. Sehingga ini menjadi akar dari 169 dikurang, nah ini hilang akarnya. Tinggallah 28 tambah akar 281 gitu. Nah berarti 169 dikurangi 28 berarti 141 ya. Akar dari 141 dikurang akar 281 gitu. Itulah hasilnya. Jadi ini berarti menjadi akar dari 141 dikurang akar 281 kali akar dari. Itu kan hasilnya ini tadi. Kita kalikan lagi kemari. Tambah akar 281 gitu ya. Nah jadi konsep yang kita gunakan ternyata ini juga. Berarti bisa kita buat. Nah ini jadi akarnya
kita coba buat akar dari 141 dikalikan kan, kurang akar 281 kali akar 141. Sorry, ini berarti 141 kurang tambah akar dari 281 ya, sehingga diperoleh menjadi 141 kuadrat dikurangi dengan akarnya hilang jadi 281 ya. Nah jadi 141 kuadrat ya kan, 141 kuadrat berarti itu jadi kalau kita kalikan 141 kali 141 berarti itu hasilnya adalah 19.881 ya, dikurangi dengan 281. Nah jadi kalau kita kurangi ini dengan 281 maka hasilnya adalah akar dari 196.000 gitu, 19.600 gitu ya. Berarti sama aja ini sebenarnya akar dari 196 kali akar 100 gitu kan. Akar 196 14 kali 10 jadi 140. Maka jawabannya adalah option C. Itu dia penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di soal berikutnya ya. The diagram shows two congruent regular pentagons and triangle. The angle mark x derajat ya, degree are equal. What is the value of x? 24 derajat, 30 derajat, 36 derajat, 40 derajat. Nah oke, baik, kita akan coba jawab. Nah jadi di sini yang mau kita cari x-nya kan. Nah ini berarti ada dua segi lima beraturan ya kan, berarti segi lima beraturan. Nah jadi yang pertama kita cari dulu besar sudut ya, besar sudut segi lima, yaitu dengan rumus apa? 180 dikurangi dengan 360, adik-adik jangan lupa ini ya, dibagi 5. Jadi 180 dikurangi dengan 72. Jadi dapatlah dia 108 derajat. Jadi yang ini masing-masing ini 108 gitu, 108. Nah jadi kalau ini kita lihat, kalau ini kan jadi 108 juga ya. Jadi kalau ini x juga kan. Nah ini karena ini sama gitu. Jadi berarti yang ini berarti 180 karena segitiga kan. 180 kurangi 2x gitu. Jadi kalau kita totalkan ini satu putaran ini kan 360 derajat nih. Nah ini berarti kita total 108 plus x yang ini sudah ini plus 108 yang ini plus 180 kurang 2x itulah 360 derajat. Jadi 108 tambah 108 tambah 180 berarti kan jadi 396 ya kan, kurangi x sama dengan 360 min x sama dengan 360 kurang 396 min x sama dengan min 36 kan. Jadi berarti x nya itu adalah 36 derajat. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, seperti itu pemahamannya, mudah-mudahan semakin mantap. Terus belajar dan persiapkan diri. Sukses selalu, jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang. Terima kasih.